Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ade Cokro, yang punya akun Cokro, meminta maaf kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib atas kehilapan saya yang bikin gaduh konten saya kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib dan kepada Pondok Pesantren Al Fauzan. Berikan salah satu komentar di salah satu akun yang kurang lebih komentarnya seperti ini. Ripuh Sia Mujib. Tidak akan mulai lagi. Saya menyatakan nama Bapak Haji Firdaus, dan ini saya meminta maaf atas segala kegiatan dan kesalahan saya dalam video yang beredar di media sosial. Dengan ini saya tidak akan mengulangi lagi. Meminta maaf kepada ulama Garut, Kiai Haji Aceng Mujib, Pesantren Fauzan dengan Pondok Pesantren Fauzan atas segala kehilapan dan kesalahan saya yang telah dilanjutkan. Dari menurut saya pribadi, mohon maaf atas segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Hari ini saya akan menampilkan video klarifikasi orang-orang yang menghujat Ustadz Aceng di media sosial ya. Jadi hati-hati ini para netizen yang pada ikut menghujat Ustadz Aceng, nanti akan didatangi nih oleh oknum-oknum, oleh orang-orang suruhan mungkin, atau alumni-alumninya. Dan hari ini ada orang-orang yang menghujat di sosial media, yaitu tepatnya di TikTok ya, didatangi atau digeruduk oleh orang-orang suruhan atau oleh orang-orang pondok pesantren ya. Saya tidak tahu karena di dalam video tersebut tidak dijelaskan orang-orang siapa yang mendatangi para netizen yang berkomentar atau netizen yang membuat video mengomentari Ustadz Aceng atau menghujat Ustadz Aceng, maksud saya. Jadi belibet ngomongnya ini lah. Dan seperti apa, kita langsung saja tonton ya, daripada saya sudah belibet ya. Sebelum nonton aja saya sudah gemes sebenarnya, kok bisa sampai segitunya. Kita tonton aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ade Cokro, yang punya akun Cokro, meminta maaf kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib atas kehilapan saya yang bikin gaduh konten saya kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib dan kepada Pondok Pesantren Al Fauzan. Saya beserta alumni, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi saya mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan bisa mendengar sendiri pernyataannya. Ini adalah konten kreator atau pengguna TikTok yang mengomentari atau membuat video terkait dengan Ustadz Aceng ya. Bagi kalian yang berkomentar pun nanti bisa didatangi ya. Ini yang mendatangi juga kita nggak tahu siapanya, atau alumninya, atau anak buahnya, atau yang lain-lainnya. Kita tidak tahu ya, tidak ada penjelasan di dalam videonya tersebut. Oke, dan di sini juga ada orang yang sama nasibnya seperti ini, yang digeruduk oleh orang-orangnya dari Ustadz Aceng. Kita tonton lagi ya. Alhamdulillah, para netizen sudah mulai sadar dan minta maaf kepada Kiai Garut, Kiai Haji Aceng Mujib. Izinkan saya memberikan kronologisnya. Jadi saya kemarin sore, hari Kamis, memberikan salah satu komentar di salah satu akun yang kurang lebih komentarnya seperti ini. Ripuh Sia Mujib. Nah, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sesepuhan, kepada semua tokoh masyarakat yang istilahnya telah mengingatkan saya. Dan untuk itu saya meminta maaf, dan ini adalah surat pernyataan mohon maafnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Akbar Nurul Samsi, alamat Kampung Pilar, Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Aceng Mujib, khususnya kepada seluruh alumni, simpatisan dan muhibin Pondok Pesantren Fauzan atas komentar dan kata-kata yang tidak pantas yang telah saya lontarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi menyinggung,
menyakiti ataupun merendahkan beliau sebagai tokoh yang dihormati. Saya mengakui bahwa tindakan saya merupakan bentuk kehilapan saya sebagai manusia yang tidak semestinya terjadi. Untuk itu, saya menyesali perbuatan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali di masa yang akan datang. Permohonan maaf ini saya sampaikan dengan harapan besar agar hubungan silaturahmi tetap terjaga dan tidak terjadi lagi kesalahpahaman di antara kami maupun pihak-pihak yang lain yang terkait. Demikian pernyataan sikap dan permohonan maaf ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun demi menjaga kerukunan, keharmonisan, serta kehormatan bersama. Garut, 26 Juni 2025. Hormat saya Akbar Nurul Samsi. Nah, ya, ini korban ya, bukan korban ya, ini orang yang kedua yang didatangi. Bahkan saya lihat tadi di sini ada Ustadz Ceng Mujibnya ya, tuh di sebelah kanan ya, ini terlihat di sini tuh, tadi yang mengambil HP ya, terlihat jelas bahwa ini didatangi langsung oleh Ustadz Ceng Mujibnya. Karena apa? Karena ini komentarnya seperti apa sih ya? Ini namanya pada hari Rabu ya. Nah, 3 jam Akbar Nurul Samsi nama akunnya, dan Akbar ini berkomentar Ceng Aceng ripuh sia Mujib, terus emotnya ketawa. Nah, itu aja didatangi. Ini sangat mengerikan sekali. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya berarti Aceng Mujib ini, Pak Ustadz ini tidak mau benar dikritik sama warga, tidak mau banget, tidak ingin sekali dikritik, dikomentari, terus apalagi dihujat ya. Orang yang mengkritik aja langsung didatangi, apalagi menghujat. Kebayang nggak sih kalau Kang Deddy Mulyadi ini kan banyak nih yang kritik, tapi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin, sebagai orang yang sudah dikenal oleh masyarakat ya, yang udah melebihi dari apa sih kepala-kepala daerah yang lainnya, tapi Kang Deddy Mulyadi nggak seperti itu ya, malah datang ketika dikritik, komplainnya apa, kebutuhannya apa, terus dikasih duit, ya udah. Ketika para orang-orang yang mengkritik tersebut meminta maaf ke Kang Deddy bahkan tidak, jangan, kamu nggak salah kok, kritik itu wajar. Dan kemarin juga yang orang menyiram Kang Deddy di Bekasi pun seperti itu, datang mau bersujud nggak boleh bersujud, kita sama-sama manusia. Itulah adabnya, keren banget Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, sekarang kita melihat seperti ini, bisa kalian nilai sendiri para netizen ya. Saya tidak memprovokatori, tapi kita membandingkan ketika ada kesalahan atau ada salah ucap, dikritik, apakah kita harus mendatangi orang tersebut dan kita mencari alamatnya, kita datangi. Dan yang jadi pertanyaannya, orang-orang yang meminta maaf dengan membaca sebuah surat, apakah orang ini ikhlas meminta maafnya? Ya pasti minta maaf ketika datangi. Nah, kalau nggak minta maaf, mungkin saya perkarakan, saya ini pidanakan, ya otomatis suruh tanda tangan, dan minta maafnya kan jadi nggak tulus. Coba kalian bisa menilai sendiri ya dengan caranya Pak Ustadz seperti ini dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi banyak sekali yang mengkritik ya. Nih saya ada Ono Surono, saya spill namanya ya, inisialnya aja, jangan nama lengkap Ono tapi nama belakangnya Surono. Nah, itu inisial. Banyak sekali kemarin, terus DPRD dari fraksi PDIP ya disebutin satu-satu, yang nggak didatangi juga oleh tim suksesnya Kang KDM, oleh bodyguardnya mungkin enggak ya. Semua kritik, kata Kang Deddy, semua kritik, semua komentar, semua hujatan itu adalah sebuah teguran untuk kita agar kita bisa introspeksi diri, terus bisa membenahi apa yang menjadi masyarakat ini, bisa mengkritik apa kesalahan yang harus saya benahi, apa kesalahan yang harus kita perbaiki ya, seperti itu kan ya. Tapi ya beda orang, beda cara ya, beda adatnya juga ya. Ini juga masih ada lagi nih, ada orang yang sama nasibnya didatangi ya. Jadi para netizen nih, gimana menurut kalian? Apakah kalian takut akan didatangi? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Apa langkah kalian jika kalian didatangi? Ya, kita lanjutkan dulu. Setelah pahaman dan tidak terjadi lagi kesalahpahaman di antara kami maupun pihak-pihak yang lain
yang terkait. Demikian pernyataan sikap dan permohonan maaf ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun demi menjaga kerukunan, keharmonisan, serta kehormatan bersama. Garut, 26 Juni 2025, hormat saya Akbar Nurul. Ini kan membaca ya. Dan bertanda tangan di atas materai ya. Tulus. Terima kasih. Siap. Selanjutnya di daerah Garut Selatan, Punten ya, ada yang minta maaf lagi. Barkah Firdaus menyesal telah berkomentar kepada Kiai Aceng Abdul Mujib sambil gemeteran minta maaf pakai teks di atas materai, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya menyatakan nama Barkah Firdaus. Dengan ini saya meminta maaf atas segala kehilafan dan kesalahan saya dan juga yang beredar di media sosial. Dengan ini saya tidak akan mengulangi lagi. Meminta maaf kepada ulama Garut, Kiai Haji Aceng Mujib, Sandan Paujan, Pimpinan Pondok Pesantren Paujan, atas segala kehilafan dan kesalahan saya yang telah dilanjutkan dari mulut saya pribadi. Memohon maaf atas segalanya. Akhirnya Gubernur Jawa Barat Bapak Aing merespon. Sebentar ya, saya di sini gagal fokus di sini ya. Nah, sekembalikan saya gagal fokus di sini. Ya, ada orang di sebelahnya yang memegangi pundaknya dan dengan ekspresi yang sangat luar biasa, saudara-saudara di sini. Nah, ini dia ekspresinya. Nah, dipegangin dan tangannya menggenggam ya, yang pakai jaket hitam, jaket kulit mungkin, kulit Garut. Nah, pakai kupluk hitam ya, memegangi pemuda tersebut yang sedang mengucapkan maaf ya. Iya, oke, bisa kalian komentar sendiri ya, nggak perlu saya komentar, netizen sudah lebih pintar dan lebih cerdas. Oke, kita lanjutkan. Di sini juga ada komentar dari netizen. Ini komentar dari netizen nih, nanti didatangi lagi. Wah, apa mau ke Bekasi? Ini kayaknya orang Bekasi ya. Kita dengarkan. Gubernur, bentar, gue contohin nih. Oknum Ustadz Care ini kalau ngomong kayaknya enak bener di atas panggung. Ini mic nih, cuman gue kagak pakai peci ya, soalnya nggak enak, nggak pantas ngomong begitu pakai peci tuh, apalagi di depan para jamaah-jamaah. Nih gue contohin. Lamun gubernur ngomong pondok pesantren temenang asuh politik, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu gubernur kurang ajar, itu gubernur blow on. Saya tanggung jawab ngomong begini, kalau perlu gelut sama saya. Eceng gondok, lu kalau pengen dana hibah ngomong baik-baik. Jangan caranya begitu, marah-marah nggak pukul lagu lu, kayak bocah ngebeka mainan aja lu, bener-bener adat-adatan mulu lu. Ternyata lu adalah ketua yayasan di Garut yang daftarnya penerima dana hibah tahun ini 1,3 miliar. Buset, pantesan lu marah-marah kagak pukul lagu. Sekarang nyata lu ketua yayasan, pusing lu ya, biasa dapat daging terus ya dari tahun-tahun kemarin ya, sekarang dapatnya ikan betok. Nah, nih gua ajarin, kalau lu nggak tahu cara minta yang baik-baik nih, gua ajarin ya. Lu ngomong baik-baik sama Kang Deddy Mulyadi ya. Nih gua ajarin. Assalamualaikum Pak Deddy. Please Pak Deddy, please cairin lagi dana hibah Pak Deddy. Please, saya ntar nggak makan. Kalau gua jadi Kang Deddy Mulyadi, gua jawab gini. Sorry ye, dana hibahnya saya alihin buat kebutuhan manfaat yang lain yang lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih banyak. Jangan lulu aja. Lebok sih ta. Karena lu jangan nyenggol Bapak Aing lu. Jadi akhirnya lu ketahuan kan. Lu tuh ketua yayasan di Garut yang daftar yayasan lu tuh penerima dana hibah. Ngomong-ngomong, media sosial lu kenapa dibatasin? Nggak kuat, kena mental, pusing, dapat serangan gerudukan netizen Jawa Barat. Lu enak banget lu ngomong, tolol, blow on, tapi sekarang lu digeruduk sama netizen, nggak kuat mental lu. Media sosial lu aja dibatasin. Mental lu cuma segitu doang, berani doang ngomong depan jamaah lu, ngomong inilah, ngomong itulah. Tapi lu sekarang pada takutan, pada stres, pada kena mental lu. Bener-bener lu. Akhirnya ketahuan kan. Respon Kang Deddy juga ngeresponnya soal dana hibah.
Jangan berani-beraninya nyenggol bapak aing. Kalau kagak punya rekam jejak yang baik mah, akhirnya rekam jejak jelek lu ketahuan semua kan sama netizen, dikulik semua sama netizen. Ya, kita akan masuk di sini ya. Ini adalah video pertama ceramah dari Ustadz Aceng Mujib. Ya, ini nama channelnya bisa kalian baca sendiri. Saya harus ngebacain ya, mungkin netizen bisa baca sendiri. Silahkan langsung menonton di sini nih video fullnya ya, biar Pak Ustadz Aceng Mujib itu seneng netizen pada nontonnya full. Kan kemarin-kemarin merasa menjadi korban potongan ya, korban potongan dari netizen. Akhirnya sekarang hujat, dibully, dicaci maki oleh netizen. Jadi netizen silahkan nonton nih di ini channelnya nih. Nah, terus nonton lagi ini, kita ngecek dulu di sini ya. Nah, di videonya kita cek dalam video, ada videonya dan nah, ini ya. Nah, di sini ini yang 9 hari yang lalu tayangnya ini, New Ceng Mujib sosok KDM, soroti sosok KDM, simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Nah, kita klik nih di sini ya. Kemarin-kemarin komentar itu masih ada ya, komentar itu diaktifkan, dan sekarang di sini komentarnya dinonaktifkan ya. Durasinya 40 menit, apakah mampu untuk diupload di TikTok ya sepanjang itu untuk menjadi konten TikTok? Apakah netizen pada mau ngupload video sepanjang ini di TikTok ya? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Secara logika aja ya, ngupload 10 menit aja ya berat untuk ngupload di TikTok, males gitu. Jadi otomatis ngambil kesimpulannya aja momen-momen yang terpenting. Nah, kita contohkan di video yang lain di channel ini. Nah, di sini itu komentarnya ketika bukan Ustadz Aceng, komentarnya ini dibuka nih. Saya mencoba untuk berkomentar di sini, bisa terbuka ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri ya, kenapa video yang Ustadz Aceng ceramah fullnya itu komentarnya ditutup, padahal netizen suruh nonton video full tapi komentarnya ditutup. Akhirnya nggak bisa komentar dong di situ. Akhirnya komentarnya di konten-konten kreator seperti ini ya. Kalian bisa komentar. Kita lihat lagi nih klarifikasinya video terbarunya, komentarnya juga ini ditutup lagi ya. Jadi bagaimana netizen ini mau berkomentar? Netizen akan memberikan saran bagaimana netizen ini akan mengamati tentang sosok tokoh agama gitu loh. Kenapa netizen ini mengomentari ya? Saya bahas di sini. Kenapa sih netizen sering mengomentari tentang ceramah yang seperti ini? Ya karena netizen itu orang yang mengamati, orang yang bebas, rakyat-rakyat yang bebas. Beda lagi dengan pejabat atau beda lagi dengan tokoh agama seperti Pak Ustadz Aceng. Itu terbatas ya, harus hati-hati cara berbicaranya karena sudah punya gelar. Apalagi tokoh agama, pejabat pun ya harus dijaga. Kalau netizen tugasnya ini mengawasi, ketika ada yang salah, ketika ada kekeliruan, netizen wajib mengkritik. Kenapa wajib mengkritik? Karena yang memilih pejabat itu adalah rakyat. Kalau nggak ada rakyat, nggak akan mungkin ada pejabat ya. Mau menyalonkan gubernur, menyalonkan presiden, kalau nggak ada rakyatnya, siapa yang akan memilih? Kebayangnya satu dunia hanya satu orang saja, oh aku presiden, ya silakan. Presidennya sendiri, apakah itu enak? Ya nggak enak. Nah, contoh saja tokoh ulama pun sama. Nah, tokoh ulama pingin dihargai, pingin ceramahnya didengar, membutuhkan rakyat, membutuhkan manusia, nggak bisa jalan sendiri. Jadi semuanya itu sudah bersinambungan ya, terkait semua. Jadi jangan merasa bahwa netizen ini komentar ya itu haknya netizen, karena tugasnya netizen seperti itu, bidangnya netizen seperti itu. Kecuali bidangnya tukang masak ya bidangnya ngurusin dapur masak ya, entah itu meracik-racik bumbu, motong-motong cabai, itu tukang masak. Untuk mandor ya kerjanya juga mondar mandir proyek, mondar mandir panasan sambil nyuruh ini ngingetin seperti itu. Nah, ketika Pak Ustadz tokoh agama ulama yang berpidato ya ngurusinnya seperti itu, pidato, ngurusin masalah keagamaan, ngurusin masalah ibadah, seperti itu. Ketika pejabat atau para elit politik atau orang politisi yang ngurusinnya tentang politik, jadi semuanya ada bidang-bidangnya masing-masing. Jadi ketika masyarakat mendengar kata-kata kasar dari orang yang punya jabatan atau orang yang punya gelar, apalagi tokoh agama, otomatis netizen ini akan berkomentar. Nah, kenapa sekarang netizen yang berkomentar ini terus digeruduk, didatangi, suruh klarifikasi dan memaksa untuk minta maaf?
nggak ada unsur paksaan. Kalau nggak ada unsur paksaan secara tidak langsung, nggak akan mungkin mendatangi, nggak akan mungkin ngegeruduk ke rumahnya, terus bawa materai, bawa kertas, suruh dibaca, terus ditandatangani, dan suruh tidak mengulangi lagi. Berarti secara tidak langsung itu sebagai paksaan. Yuk kita bedah di sini, unsur paksaan atau enggak. Kita contohkan sama KDM. Apakah KDM meminta orang yang mengkritik itu pada minta maaf? Saya rasa enggak ada yang seperti itu. Enggak. Bukan apa ya, untuk boro-boro untuk disuruh minta maaf, untuk tanda tangan, nggak ada seperti itu. Bahkan KDM ini ketika ada yang mengkritik ya tinggal ditanya kenapa, masalahnya apa, dikasih duit, itu baru membantu rakyat. Mereka mengkritik karena misalkan nih rumahnya digusur atau tempat dagangannya digusur, mengkritik KDM, protes. Ketika ketemu KDM temui orang tersebut, ditanya, oh kenapa, asal usulnya gimana, ceritanya gimana, terus sekarang butuhnya apa, dikasih duit, bermanfaat. Nah kalau ini hanya digeruduk, suruh meminta maaf, padahal cuma komentar ya. Berarti secara tidak langsung membungkam masyarakat, membungkam netizen, atau secara tidak langsung masyarakat itu harus setuju dan harus menyukai Ustadz Aceng. Wow. Silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Dan saya tidak membatasi komentar kalian. Silahkan komentar apa saja boleh komentar. Bahkan mau menghujat saya pun nggak apa-apa. Saya tidak akan menuntut, saya tidak akan menyuruh, dan saya tidak akan memaksa kalian untuk meminta maaf kepada saya. Karena kita sama-sama manusia, saling mengingatkan. Ngapain dikritik kita harus memaksa orang tersebut tanda tangan dan suruh minta maaf? Kalau saya enggak. Ya itu sih apa ya, adabnya orang masing-masing, adabnya manusia itu berbeda-beda ya. Kalau memang mungkin Ustadz Aceng Mujib ini merasa orang yang paling besar di sana di Garut, orang yang merasa paling kiai, orang yang merasa paling agamanya paling tinggi, jadi nggak mau nih ketika ada orang yang mengkritik, nggak mau ada orang yang menjelekan, nggak mau orang menghujat ya, apalagi seperti KDM ya. Ini baru tingkatannya Ustadz Aceng mungkin sebagai pimpinan atau ketua apalah itu aja udah seperti ini, apalagi menjadi gubernur. Sekarang posisinya dipindah, Pak Ustadz Aceng dipindah menjadi gubernur. Coba di demo rakyat seperti itu, wah mungkin didatangi berapa ratus warga itu. Siapa tadi yang demo? Siapa yang ngatain saya? Ada 1000 warga mungkin didatangi ke sana. Orang mana? Orang Lampung, orang mana? Orang Kalimantan mungkin akan didatangi ke sana. Habis nggak itu dana biaya? Ya mungkin biayanya banyak ya. Karena yang ceritanya gosipnya kan pernah mendapatkan dana hibah, itu gosipnya. Ada salah satu orang yang memberitakan seperti itu di Kabupaten Garut, banyak pondok pesantren yang mendapatkan dana hibah yang besar. Maka dari itu KDM ini memangkas anggaran tersebut untuk disamaratakan, jadi seimbang nih gitu. Ya mungkin kalau memang uangnya banyak bisa ke sana ke sini untuk menggeruduk, untuk memaksa para netizen yang berkomentar ya. Oke lah, asal liur ya, aduh, aneh dan wow, terlalu wow gitu loh. Bahkan seorang presiden aja banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat, tapi yang nggak didatangi juga oleh Pak Prabowo. Apalagi orang yang mendemo Pak Jokowi juga ribuan atau ratusan. Ya Pak Jokowi juga nggak memaksa datang ke sana, cari-cari orangnya, membawa materai, membawa kertas fotokopian atau ketikan untuk dibacakan dan ditandatangani, tempel materai berjanji, enggak ya. Tapi ini wow, ini justru akan menjadi viral lagi. Saya pikir ini akan viral dijamin, karena penilaian masyarakat, hati-hati, penilaian masyarakat menilai gaya yang seperti ini wow, seperti wah orang yang wow banget gitu loh. Itu sih pendapat saya ya. Apakah sebagai rakyat, sebagai orang biasa yang nggak punya jabatan tidak boleh berpendapat? Apakah dilarang? Ya silahkan kalian komentar di kolom komentar ya. Tidak ada batasan untuk komentar apapun, boleh, bebas. Oke, sekarang cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Ini menjadi panjang videonya, durasinya ya, karena saya kepingin mengungkapkan semua ini, melihat kejadian seperti itu. Wow. Pinginnya tuh wow, wah heboh banget gitu loh. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya, bye.